Selamat datang kembali di channel FD Movie. Berikut adalah lanjutan serian One Piece Live Action episode 3 dan 4. Di mana Luffy akan berusaha untuk mencari kapal baru untuk menuju Greenland guna mendapatkan harta karun One Piece serta mendapatkan tambahan kru kapalnya. Bagaimana perjalanan kisahnya? Sebelum lanjut menonton jangan lupa untuk like, share, dan komen video ini. Yuk, mari kita saksikan alur ceritanya. Selamat menonton. Film dibuka dengan Nami yang sedang melihat peta untuk mencari arah Greenland. Tak selang berapa lama, Zoro keluar dan memberitahu bahwa kapal yang ditumpanginya mengalami kebocoran. Nami yang mengetahui kapal bocor terlihat kesal, dikarenakan alat komunikasinya telah rusak terendam air. Dengan tenang Luffy mengarahkan untuk segera mencari kapal baru untuk bisa melanjutkan perjalanan menuju Greenland. Dan di sisi lain kapal milik Guard Wakil Laksamana Marinir sedang berlayar mencari keberadaan Luffy dan temanya. Setelah lama berlayar akhirnya Luffy dan temanya berhasil mendarat di sebuah desa bernama Surut yang dikenal sebagai desa yang memiliki galangan kapal untuk membuat kapal terbaik dunia. Luffy dan temanya sangat percaya diri untuk mencari kapal di desa tersebut. Di tempat yang berbeda, ternyata Buggy masih hidup dan diserang oleh bajak laut lain yang tengah mencarinya. Di saat Luffy yang sedang mencari kapal, Luffy pun melihat sebuah kapal yang menarik perhatiannya. Dan tak panjang pikir, Luffy pun segera menghampiri kapal tersebut. Dan bersamaan dengan itu, muncul seorang pria bernama Usopp, di mana Usopp adalah seorang yang bekerja di galangan kapal tersebut. Usopp pun memberitahu kepada Luffy bahwa kapal tersebut tidak dijual. Namun Usopp mau membantu Luffy untuk bertemu dengan pemilik galangan dan kapal tersebut, yang merupakan teman baik dari Usopp. Sesampai di rumah pemilik kapal, Luffy dan Usopp langsung dihadang oleh dua pelayan dari pemilik kapal yang sangat tidak menyukai Usopp. Secara bersamaan muncullah sahabat Usopp yang bernama Kaya yang didampingi oleh pelayan setianya bernama Kahador, dan mempersilahkan Usopp untuk berkunjung ke rumah Kaya si pemilik kapal tersebut. Kaya malah mengajak Usopp dan Luffy si tamu untuk makan malah bersama dikarenakan ternyata Kaya pada hari itu akan merayakan ulang tahunnya. Namun sebelum memasuki rumah, Kahador memerintahkan dua pelayan lainnya untuk membantu Usopp dan tamunya untuk membersihkan diri agar tidak mengotori rumah milik Kaya. Setelah masuk, Usopp ternyata malah lari dan menyelinap masuk kamar Kaya untuk memberi sebuah hadiah ulang tahun sambil menceritakan pengalaman seru dari Usopp, yang membuat Kaya pun merasa terhibur. Kaya terlihat pucat, dikarenakan setelah ditinggal ayah dan ibunya, Kaya menjadi sering sakit-sakitan. Di tempat lainnya, Luffy, Nami dan Zoro sedang sibuk mencari pakaian yang akan digunakan untuk acara makan malam bersama. Luffy pun bertaruh dengan Nami, bahwasanya dirinya dapat membujuk Kaya untuk memberikan kapal secara baik-baik. Namun jika gagal maka akan menggunakan cara Nami yaitu dengan mencuri kapal tersebut. Sementara itu di dapur kedua pelayan sedang sibuk menyiapkan makan malamnya. Akan tetapi kedua pelayan itu terlihat sedang memasak makanan yang aneh. Bersamaan dengan itu datanglah Klahador untuk melihat kesiapan makan malam nanti. Klahador menemukan sebuah gelas yang terlihat kotor dan langsung bertindak tegas. Pada malam harinya acara makan malam pun dimulai. Dan di sini ternyata sudah ada seorang pria yang merupakan pengelola keuangan keluarga Kaya yang bernama Meri, tengah berbincang dengan Nami. Cukup lama menunggu akhirnya Kaya muncul bersama Klahador. Dan Meri langsung menghampiri untuk membahas masalah pemindahan kepemilikan galangan kapal, namun Klahador menghalanginya, dikarenakan waktu dan posisi yang kurang tepat untuk membahas masalah tersebut.
karena Kaya akan memulai acara makan malam bersama teman dan para tamunya. Kemudian di saat menyantap makanan, Luffy dengan polosnya memberitahu Kaya bahwa dirinya ingin membeli kapal. Luffy pun juga menceritakan bahwa dirinya membutuhkan kapal untuk menuju Greenland untuk mencari harta bajak laut One Piece dan menjadi seorang raja bajak laut. Setelah makan malam itu, Merry meminta Klahadore untuk bisa bertemu dengan Kaya, untuk menceritakan pemindahan pemilikan galangan kapal kepada Klahadore. Merry yakin bahwa Kaya tidak akan setuju terhadap rencana pemindahan pemilik galangan kapal tersebut. Klahadore yang tidak ingin Kaya mengetahuinya, akhirnya menunjukkan siapakah dirinya sebenarnya dan dengan cepat membunuh Merry dengan sadis. Di ruangan yang berbeda, Nami mulai mencuri barang-barang berharga di rumah kediaman Kaya. Dan secara tidak sengaja ternyata Nami memasuki ruang kamar milik Kaya. Namun ternyata justru Kaya sangat ramah dan mulai mengajak berbicara dengan Nami. Kaya pun bercerita kepada Nami bahwa setelah meninggalnya kedua orang tuanya, Klahadore menjadi pengawal pribadi yang sangat baik terhadap Kaya, walaupun Nami masih menaruh curiga kepada Klahadore. Sekali lagi Kaya pun meyakinkan Nami bahwa Klahadore sangat setia kepadanya. Saat Luffy yang sedang mencari makan di ruang dapur ternyata bertemu dengan Usopp. Usopp bercerita tentang Kaya dan juga bakat menggunakan ketapel yang didapatnya dari bakat sang ayah, yang merupakan seorang bajak laut yang bernama Yasop. Dan ternyata Luffy sangat mengenal ayahnya yang merupakan anak buah dari sang idola Luffy. Setelah perbincangan itu, Usopp dan Zoro memutuskan untuk pergi mencari minuman di ruang penyimpanan anggur. Luffy yang masih lapar pun menemukan sepanci makanan aneh dan tanpa rasa curiga langsung memakan dan menghabiskannya. Namun bersamaan dengan itu, di ruangan penyimpanan, datanglah Klahadore dan dua pelayan Kaya. Dan Zoro akhirnya menyadari bahwa Klahadore adalah seorang bajak laut bernama Kuro. Di mana beberapa hari yang lalu Zoro sempat melihat poster yang terpajang. Hingga di saat itu juga terjadilah pertarungan mereka berdua, sementara Usopp memutuskan untuk melarikan diri. Zoro pun dapat ditumbangkan oleh salah satu pelayan yang menyerang dari belakang. Lalu Klahadore pun memerintahkan kedua pelayan tersebut untuk membuang mayat Merry dan Zoro ke dalam sumur tua yang sangat dalam. Usopp yang kabur, langsung memberitahu kepada penduduk bahwa ada bajak laut di rumah Kaya. Namun penduduk tidak ada yang mempercayai Usopp. Sehingga Usopp teringat pada masa lalu di mana ibunya yang meninggal akibat penyakit yang dideritanya. Mom? Mom? Bersamaan dengan itu, muncul Koby serta para marinir, di mana Koby yang mendengar Usopp yang berteriak bajak laut pun mengajak Usopp untuk mendatangi tempat kejadian. Sementara itu Nami menemukan Luffy tak sadarkan diri berusaha untuk membangunkannya. Namun bersamaan dengan itu datanglah Kuro dan anak buahnya, sehingga dengan cepat Nami langsung bersembunyi di dalam lemari. Klahadore yang melihat Luffy yang tak sadarkan diri pun langsung memerintahkan dua anak buahnya untuk membuang Luffy di sumur yang sama dengan Zoro. Nami yang sedang bersembunyi, terkejut dengan percakapan Klahadore dan anak buahnya. Dan Nami tidak menyangka bahwa Klahadore adalah Kuro si bajak laut yang juga berniat untuk menyakiti Kaya. Bersamaan dengan itu, terdengar bel rumah pun berbunyi, di mana itu adalah Koby dan marinir yang akan mengecek area lokasi yang Usopp maksud. Namun sialnya Usopp malah membongkar lokasi Luffy di mana secara tidak sengaja. Sehingga Koby yang ditugaskan untuk menangkap Luffy pun disambut baik oleh Klahadore.
Klahadore langsung masuk dan memerintahkan dua anak buahnya untuk menyerahkan Luffy yang tidak berdaya lagi. Namun Koby masih menaruh curiga akibat terdengar kegaduhan suara yang ditimbulkan oleh Nami di area dapur. Di sisi lain, Zoro yang telah sadar sedang berusaha mengaitkan tali ke atas agar dia bisa keluar dari sumur itu. Namun sialnya tali tersebut gagal untuk terikat di atas. Zoro pun teringat masa lalunya, saat dia tengah melakukan latihan menjadi pendekar pedang. Akan tetapi dia mengalami kekalahan dari seorang wanita bernama Kuina. Zoro yang dikalahkan pun merasa kesal kepada Kuina yang akhirnya terjadilah perdebatan mereka berdua. Sehingga pada fase itu Zoro yang tidak terima dikalahkan terus-menerus oleh Kuina, sepakat untuk bisa berlatih setiap hari untuk mengalahkan Kuina. Two swords not enough? Namun pada suatu waktu, ketika Zoro menunggu Kuina untuk berlatih bersama, dia diberikan sebuah kabar mengejutkan dari gurunya jikalau Kuina telah tewas dalam kecelakaan. Zoro yang mendengar berita itu pun sangat terpukul. Zoro lantas meminta kepada gurunya untuk membawa pedang milik Kuina, dikarenakan Zoro telah berjanji kepada Kuina untuk menjadi pendekar pedang terkuat di bumi. Dan itulah asal-usul pedang Zoro ada 3. Why should I allow you to carry it? Kembali kepada Usop yang diam-diam menemui Kaya di kamarnya, dan Usop langsung menceritakan kejahatan dari Klahadore. Namun sayangnya Kaya tidak mempercayai ucapan itu. Yang akhirnya mereka berdua pun bertengkar dan menyuruh Usop pergi keluar dari kamarnya. Namun ketika Usop hendak pergi, kini ucapan dari Usop semua terbukti, ketika barikade otomatis rumah untuk menghalau para bajak laut masuk aktif, yang sontak membuat Kaya pun menjadi bingung. Kebingungan itu pun langsung terjawab kembali ketika Nami datang memasuki kamar Kaya untuk memberitahukan hal sebenarnya mengenai Klahadore dan kedua pelayannya yang ingin membunuh Kaya untuk menguasai segala hartanya. Akhirnya Kaya pun percaya dan langsung mengajak keluar kamar melalui jalur rahasia untuk bisa melarikan diri dari Klahadore. Sementara itu di dalam sumur, Zoro masih berusaha keras untuk bisa keluar dari sumur tersebut. Karena dia sadar bahwa tidak akan ada yang datang untuk menyelamatkannya. Luffy yang mulai sadarkan diri pun, tiba-tiba mengalami muntah-muntah. Dengan itu Luffy merasa sudah cukup baik dan berkata kepada Koby bahwa dia harus menyelamatkan rekan-rekannya dari bajak laut yang menyamar sebagai pelayan. Helmeppo pun menolak dan ingin membunuh Luffy. Di saat bersamaan ternyata Zoro datang dan menumbangkan Helmeppo yang kemudian Luffy dan Zoro pun meninggalkan Koby untuk menyelamatkan teman-temannya. But I'm gonna go back and help my friends. Setelah di kamar mendiang orang tua Kaya, Usop, Nami dan Kaya pun berusaha membuka barikade rumah yang berada di kamar dibuat cemas, karena Klahadore mengancam untuk membunuh Kaya. Di mana Klahadore ternyata sudah muak selama 3 tahun menjadi pelayan Kaya dan menunggu momen tepat yaitu saat Kaya bisa mengambil keputusan sendiri di umur yang ke-17 tahun. Sementara itu, di tempat lain Zoro yang sudah masuk kediaman Kaya, langsung bertemu dengan 2 anak buah Kurot yang akhirnya mereka pun bertarung. Dan Luffy pun juga bertarung dengan Kuro dibuat repot yang ternyata Kuro mempunyai kemampuan dengan kecepatan kilat. Luffy akhirnya mulai berputar otak untuk bisa melawan Kuro yaitu dia harus mendengar segala pergerakan Kuro yang akan lakukan.
yang akhirnya Luffy pun dapat membaca gerakan dari Kuro dan berhasil mengalahkan Kuro dengan pulukan karetnya. Bukan cuma Kuro, begitu juga dengan dua anak buahnya pun berhasil dikalahkan oleh Zoro. Dengan kejadian tersebut, akhirnya Kaya dengan baik hati dan sebagai ucapan terima kasih memutuskan untuk memberikan kapal yang diinginkan Luffy secara gratis kepada Luffy dan teman-temannya. Setelah akan melakukan perjalanan kembali, Luffy pun mengajak Usopp untuk bergabung dengan kru kapalnya, karena Luffy sangat membutuhkan seorang penembak jitu. Usopp yang mendengar itu pun merasa bimbang, karena di sisi lain Usopp telah berjanji akan menjaga Kaya dan di sisi lainnya sebenarnya Usopp pun sangat ingin ikut dengan Luffy. Melihat hal itu pun, Kaya berusaha meyakinkan Usopp bahwa dia sekarang bisa mengurus dirinya sendiri dan menyarankan Usopp untuk berpetualang dengan Luffy. Melihat hal itu pun, Kaya berusaha meyakinkan Usopp bahwa dia sekarang bisa mengurus dirinya sendiri dan menyarankan Usopp untuk berpetualang dengan Luffy. Beberapa waktu kemudian, setelah perpisahan itu, akhirnya mereka melanjutkan perjalanan yang sempat tertunda itu. Kemudian di saat Luffy dan ketiga rekan sedang asik berbincang, tiba-tiba dikejutkan suara ledakan meriam yang mengguncang kapalnya. Yang ternyata itu ulah dari guard wakil marinir yang menemukan mereka dan menyerang kapal tersebut. Dan saat itu juga tanpa diduga Luffy menyebut guard adalah kakek. Yang rupanya Luffy adalah cucu dari guard. Dengan kejadian itu, episode One Piece Live Action episode 4 pun berakhir. Nantikan episode selanjutnya di channel kesayangan Anda, yaitu channel FD Movie. Sampai jumpa.